Oke, Dokter Siska, hari ini kedatangannya ke Komnas Perempuan mungkin apa mungkin? Ya, hari ini saya mendatangi Komnas Perempuan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya atas perlakuan yang saya terima diduga dilakukan oleh terlapor KH. Karena selama ini prosesnya juga sudah berjalan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Polres Bogor Kabupaten yang sudah menangani laporan saya dengan sebaik-baiknya dan sekarang sudah tahap di penyidikan, sehingga selanjutnya maka terlapor ini mudah-mudahan secepatnya menjadi tersangka dan saya harap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada melaporkan saya di Polres Bogor dan saya tidak terima karena di sini saya perempuan dan saya di sini adalah korban. Oleh karena itu saya meminta Komnas Perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai perempuan. Selain itu juga saya berbicara untuk banyak korban lain yang sudah dilecehkan, diduga dilecehkan secara verbal, pelecehan seksual secara verbal. Banyak korban-korban lainnya dan saya juga ingin berkonsultasi kepada Komnas Perempuan karena ketika saya speak up ternyata banyak perempuan-perempuan termasuk fans juga yang merasa dilecehkan secara verbal oleh KH ini. Mereka menghubungi Dokter Siska dengan menghubungi, kejadian yang dialami sama memberikan bukti-bukti juga berupa screenshot percakapan dan lebih dari 5 orang mereka merasa dilecehkan secara verbal karena dengan adanya undang-undang TPKS ini hanya satu alat bukti saja sudah bisa menjerat pelaku sebagai tersangka dan terdakwa. Jadi terima kasih kepada Presiden Indonesia, kepada Komnas Perempuan yang sudah memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia dan menjunjung tinggi perempuan sehingga kita merasa aman berada di Indonesia. Undang-undang TPKS ini baru saja disahkan sekitar bulan April dan saya juga mengalami kekerasan di bulan Mei. Jadi 1 bulan disahkan itu sangat menguntungkan di Hari Kartini ya, sebagai perempuan di Indonesia, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh sehingga bisa dijerat dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu saya juga di sini ingin berbicara untuk orang-orang yang lemah, yang tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi saya mewakilkan korban yang lain juga. I speak up for someone who couldn't speak up, for voiceless, begitu. Jadi di sini nanti pun setelah saya berkonsultasi terkait permasalahan saya dan korban-korban yang lain, setelah itu mungkin korban-korban yang lain juga akan saya bawa ke sini. Seperti itu. Karena bukti apa? Bukti apa aja? Mereka bukti-buktinya sih berupa foto-foto dan percakapan-percakapan yang mereka merasa dilecehkan. Jadi ada screenshot, kemudian ada bukti yang kuat. Banyak kan mereka itu apa latar belakangnya mungkin public figure juga atau ada fans, ada model, itu sih. sempat dipacari juga sama KH atau gimana? Ada beberapa korban itu dipacari, ada juga yang sekedar diajak staycation, diajak untuk hanya 1 hari alibinya staycation. Oke, sudah itu Marita biar nanti kita lanjutkan. Oke. agenda hari ini? Tadi saya sudah melaporkan dan konsultasi dan mendapatkan bimbingan konseling serta support dari tim Komnas Perempuan. Terima kasih kepada Komisi Nasional Perempuan Anti Kekerasan dan Pelecehan terhadap Perempuan di Indonesia sudah menerima dan laporan saya direspon dengan baik dan positif. Alhamdulillah ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana mereka akan memberikan support dan pendampingan untuk saya dan korban-korban.
Dan pastinya juga tadi juga sudah banyak melakukan konsultasi gitu, konsultasi mengenai hukum, konsultasi mengenai kerugian-kerugian yang dialami secara fisik dan mental, serta saya membantu juga mengkonsultasikan korban-korban yang lainnya kepada tim Komnas Perempuan ini. Dan ada lagi mungkin ada yang mungkin sedikit jelas baliknya waktu itu pelecehannya seperti apa mungkin? Pelecehan kepada korban-korban yang lain. Kalau saya sih bentuknya kekerasan ya, kekerasan fisik dan kekerasan verbal, serta ada mental dan physical abuse. Gitu. Jadi secara fisik, secara mental saya dan imateri dirugikan. Seperti itu. Nah, ini pun sudah diterima dan ini dengan baik dari Komisi Nasional Perempuan. Jangan kita jangan gitu. Oke. Tahan. Oke. Pada akhirnya dokter datang ke sini, apa sih pertimbangannya? Pertimbangannya karena saya di sini perempuan, kemudian juga di sini adalah saya korban, akan tetapi dari pihak sana playing victim gitu. Jadi di sini saya meminta perlindungan karena kita negara timur, perempuan itu sangat dihargai. Karena kita bukan di negara barat ya, kita lebih realistis bahwa perempuan itu dari segi fisik juga berbeda ya, lebih kuat laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga jelaslah pastinya dibentuk komisi khusus perempuan ini dari para pendirinya memberikan martabat yang tinggi dan menspesialkan perempuan gitu. Jadi laki-laki itu memang harus lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan itu, sehingga harus dilindungi, bukan dianiaya seperti itu, bukan dilecehkan. Itu kan ini pelajaran untuk perempuan dan juga untuk laki-laki untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Itu. Dokter, setelah dokter mengambil banyak tindakan yang melaporkan terus lapor ke Komnas Perempuan, ada nggak sih mungkin dari pihak Kevin Hillar sendiri menghubungi dokter minta maaf atau berbalnya atau seperti apa? Tidak ada kata maaf, tapi saya malah diserang dan dibully gitu loh. Tidak ada sama sekali permintaan maaf ataupun rasa menyesal ataupun rasa empati dan simpati, tidak ada. Dia seolah-olah dirinya itu benar gitu. Apa yang dilakukan dia itu dia merasa benar. Dan di sini kan jelas ya, saya sudah dirugikan secara fisik dan mental, rugi materi dan imateri ya, dan pastinya juga babak belur kan ya. Itu intinya dari pihak Komnas Perempuan saya sudah memberikan bukti-bukti berupa foto, berupa rekam medis, kemudian video kekerasan yang diduga telah dilakukan, yang pastinya mereka semua langsung menerima dan menanggapinya dengan respon yang positif. Berarti sudah cukup kuat dengan Sudah. ke Komnas Perempuan, unek-uneknya, sakit hatinya sama ini akhirnya bisa juga. Ini merupakan saya sih ingin memberikan edukasi juga kepada perempuan. Ketika kita kadang kan sebenarnya tidak semua perempuan berani untuk berbicara, diperlukan mental yang kuat untuk kita bisa berbicara dan speak up. Banyak sekali rekomen atau tanggapan yang positif, dukungan yang baik kepada saya dari teman, dari keluarga dan dari netizen. Mereka bilang, wah dokter hebat, bisa bertahan, bisa melawan. Ibaratnya tuh karena kan di sini saya dilaporkan kan gitu, jadi mungkin kalau wanita yang lain nangis kemudian takut atau gimana, kalau di sini kan saya berjuang untuk keadilan saya dan di sini saya korban, makanya saya meminta keadilan yang selayaknya saya dapat. Dan alhamdulillah sih dari Polres Bogor juga sudah memberikan pelayanan yang baik,
kepada saya sehingga kasus ini juga terus berjalan dengan baik, masih diproses. Berarti nanti Komnas Wanita sendiri mendampingi Dr. Jessica untuk pemeriksaan di Polres Bogor ya Pak? Mereka akan support gitu, mensupport dan memberikan hal-hal apa yang saya kira-kira butuhkan. Gitu ibaratnya. ada kata maaf juga ya, Dok? Kalau dari saya sih tidak ada ya. Itu saya sudah sebelum saya melaporkan penipuan secara pribadi saya sudah menghubungi KH lewat WhatsApp. Saya sudah mengajak untuk berdamai, tabayun. Kemudian dari pihak ketiga, dari teman saya juga sudah ada untuk inisiatif atau itikat baik dari saya untuk kita tabayun, tapi mereka merasa dirinya benar dan sebenarnya saya kan awalnya untuk apa sih gitu kan, kita ribut-ribut awalnya, tapi untuk sekarang saya yang dirugikan, kok dia yang merasa dirinya benar. Oleh karena itu saya akan berjuang dengan sekemampuan saya untuk mendapatkan keadilan gitu, justice untuk diri saya gitu. Karena kan ibaratnya di sini saya sudah dirugikan dari bentuk materi dan imateri, jadi tidak ada maaf. Oke. Oke.